Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Akmayanto, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Nah, jadi saya akan mempresentasikan proposal dengan judul pengaruh penerapan model discovery learning menggunakan media platform Zoom meeting pada mata pelajaran IPA materi biologi terhadap hasil belajar siswa di SMP 1 Tulungagung pada masa pandemi COVID-19. Bab 1. Di bab 1 ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah. Nah, untuk latar belakang masalah, observasi awal yang dilakukan di SMP 1 Tulungagung ditemukan bahwa pembelajaran daring yang dilakukan di sekolah hanya menggunakan Google Classroom. Dengan langkah-langkahnya guru memberikan materi kepada siswa, kemudian siswa itu disuruh mempelajari materi tersebut. Hal ini membuat peserta didik itu menjadi bosan ketika belajar, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, sementara untuk pembelajaran tatap muka secara virtual itu masih jarang di sekolah. Proses pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran discovery learning jadi menekankan kepada kemampuan berpikir kritis peserta didik yang diharapkan akan meningkatkan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian untuk identifikasi masalah yang pertama kurangnya pembelajaran tatap muka secara virtual pada proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya kreativitas guru dalam penerapan pembelajaran online. Berikutnya rumusan masalah. Nah, apakah terdapat pengaruh penerapan model discovery learning menggunakan media platform Zoom meeting terhadap hasil belajar peserta didik? Kemudian tujuan dari penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan pengaruh penerapan model discovery learning menggunakan media Zoom meeting terhadap hasil belajar peserta didik. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu membantu guru di dalam memilih model pembelajaran yang sesuai sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, manfaat bagi peserta didik, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Nah, mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media Zoom meeting. Berikutnya bab 2. Nah, discovery learning ini ialah suatu pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, diskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri agar anak dapat belajar sendiri. Pembelajaran masa pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan, khususnya di dalam dunia pendidikan ini, atau sekumpulan percobaan yang dilakukan melalui perubahan terencana terhadap variabel input suatu proses atau sistem sehingga dapat ditelusuri penyebab dan faktor-faktor sehingga membawa perubahan pada output sebagai respon dari eksperimen yang telah dilakukan. Berikutnya, penelitian ini melibatkan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pengaruh model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk variabel terikatnya itu sendiri merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Saya. Ya, silakan. Ya, langsung saja. Terima kasih kesempatannya. Kira-kira dari Anda yang menggunakan metode eksperimental ya, apa tujuan Anda menggunakan metode tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, apa tujuan dari metode eksperimental? Nah, metode eksperimental ini adalah prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. Nah, adapun tujuan dari metode eksperimental ini menurut studi itu adalah untuk menguji efektivitas dan efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik dan media pengajaran dan pembelajaran sehingga hasilnya itu bisa diterapkan. Jika memang baik atau tidak digunakan, jika memang tidak baik dalam pengajaran sebenarnya. Sedangkan menurut Najir itu mengemukakan bahwa
tujuan dari penelitian eksperimental ini adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berupa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol perbandingan. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.